Oke, selamat siang Bapak Ibu semuanya. Jadi kita berjumpa lagi pada training online kita pada hari ini. Terima kasih telah join Zoom meeting kita pada hari ini. Beberapa minggu ke belakang kita telah melewati beberapa training, mulai dari training cara menjalankan bisnis OneMore dengan baik dan benar, tips dan triknya. Terus juga kita telah belajar bagaimana untuk meraih hasil yang maksimal dengan menjalankan bisnis ini. Terus juga kita telah belajar bagaimana marketing plan yang baru, bagaimana simulasinya, bagaimana perbandingannya dengan marketing plan yang sebelumnya, dan kita juga telah masuk pada training untuk 8 langkah suksesnya. Beberapa minggu ke belakang juga kita telah mulai dari buat daftar nama, impian, dan eh, pada training sebelumnya juga, sekarang kita akan masuk pada langkah-langkah berikutnya yang akan dibawakan oleh Bapak Arianto Hidayat sebagai Bapak Direktur Marketing kita. Oke, sambil menunggu teman-teman yang lain agar bisa segera masuk, kita akan segera mulai dan kepada Pak Arianto Hidayat kami persilakan. Silakan Pak, apa ready Pak? Oke, siap. Oke, Silakan Pak. terima ya, selamat siang. Terima kasih Bang Igo ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya ya. Saya videonya jelas ya. Katanya kemarin di belakangnya agak kabur, sekarang lebih terang insya Allah ya. Suara Terang. saya juga jelas terdengar. Tolong diketik 999 kalau suaranya didengar dengan jelas ya. Nah, ini Mbak Caca, ada Mbak Dini ya. Tadi saya lihat Ibu Krisan nomor satu kayaknya tadi ya, Bang Igo ya. Ya, ini Iya Ibu Pak, Bu Kris ini Krisan hadir paling ya. pertama. Jadi pengumuman untuk semua teman-teman yang sudah hadir. Jadi kita ada, insya Allah akan mulai aktif nanti Osigul Depok ya, Ibu Krisan. Nah, dan mudah-mudahan jadi untuk semua yang berada di sekitar Depok ya, Bogor dan sekitarnya mungkin ya nanti akan semakin meledak nih, dan mudah-mudahan Ibu Krisan juga menjadi apa, salah satu nanti top income ya yang rutin setiap minggunya. Ya baik semuanya. Jadi tadi sudah di sedikit review oleh Bang Arigo ya. Nah, teman-teman semua, ini khusus yang sudah hadir duluan ya, nanti juga disampaikan ke semuanya. Insya Allah kita mulainya semakin tepat waktu ya. Jadi kita akan training dengan waktu yang terjadwal, sudah sesuai dengan jadwal itu, dan kita akan memulai karena salah satu yang harus kita lakukan adalah mengupgrade diri untuk kita bisa menggarap pasar-pasar yang seharusnya memang pasar One More ya, produk kita yang seperti saya sudah sampaikan sebelumnya ya. Nah, ini training ini kita akan tuntaskan. Jadi teman-teman, Bapak dan Ibu semua, jadi ini adalah yang selalu saya ulang, basic dari kita kalau ingin berhasil. Dalam artian berhasil itu nanti secara peringkat kita dapat, secara penghasilan kita dapat ya, dan insya Allah bisnis kita di One More ini akan jangka panjang ya. Nah, jadi yang dimaksud itu jadi besar, stabil, dan menguntungkan ya. Jadi ada bisnis itu dia besar gitu, tapi dia tidak menguntungkan. Artinya secara jaringan mungkin jumlah orangnya sampai puluhan ribu, tapi ternyata secara hasil kurang ya kan. Atau tadi dia menghasilkan dan cukup besar tapi tidak stabil, kadang bagus kadang tidak gitu. Nah, kalau ini yang 8 step ini atau 8 langkah ini dijalankan nanti secara benar, maka insya Allah bisnisnya besar ya, kemudian dia akan stabil ya, baik secara omset ya tentu saja. Kalau omset, nah tadi kadang-kadang omset besar tapi penghasilan kecil karena tadi hanya satu kaki power saja besarnya misalnya, karena lupa atau nanti terbalik gitu. Sekali besar, tahu-tahu kaki profitnya malah melampaui, istilahnya terpairing semua, habis terus jadinya ya. Nah, karena itu salah satunya yang saya bilang, karena ada kata-kata begini, cukup fokus di satu kaki, karena yang mengajaknya ngomong nanti yang ini saya yang akan kerjakan gitu.
Ya faktanya ternyata dia tidak mengerjakan gitu ya. Nah, jadi yang kita lakukan ini adalah jadi bisnis kita nanti akan besar, stabil dan menguntungkan ya. Nah, oke, Bang Igo kita buka misalnya slide-nya, kita review lagi sedikit. Jadi ada 8 langkah itu. Yang pertama, impian, kita sudah belajar tentang bagaimana membuatnya dan menuangkannya di dalam buku, apakah itu album foto ataukah nanti Anda akan buat satu lembar besar ditempel di dinding kamar atau di atap gitu tempat tidur ya yang bisa kita lihat gitu ya. Nah, dengan inilah kita akan mencapai ya yang kemarin saya contohkan, mungkin ada yang nanti bulan Oktober kepingin jalan-jalan ke Eropa misalnya ya, dalam hal ini sekaligus ngambil PIN ya peringkat. Nah, kemudian yang kedua adalah memakai produk dengan benar ya. Jadi memakai produk ini sesuai dengan apa yang kita butuhkan. Nah, yang salah satunya contoh misalnya kenapa saya lebih milih One More, karena secara produk ini keren gitu ya. Dan pangsa pasarnya memang gue banget istilahnya ya. Jadi dibutuhkan dan apa ya tadi keren, simple gitu. Bawa kemana-mananya tidak merepotkan ya kan. Secara manfaat juga cepat dan kita juga ya saya ngomong diri saya misalnya saya ngajak teman-teman saya insya Allah mereka akan tertarik gitu ya. Nah, dan tadi secara keuntungannya pun cukup besar ya, satu pack bisa lebih dari 600.000 misalnya kan. Nah, itu benar-benar semuanya bagus ya kan. Nah, kemudian yang ketiga ya, buat daftar nama ya. Nah, buat daftar nama sekali lagi 200. Nah, minggu lalu kan saya sudah meminta Anda untuk memulai dengan nah, ini saya tekankan bahwa setiap hari Rabu, sekarang ini setiap hari Rabu kita akan mengadakan boom ya, boom nasional yang dilakukan secara apa lewat Zoom gitu ya. Jadi ini semua nah, itulah kesempatan. Jadi ingat daftar nama ini kan tulis sebanyak mungkin, kemudian pilih 200 dan tambah terus setiap hari begitu. Nah, seperti hari ini misalnya Anda ingat, Anda tambah lagi sehingga tidak akan pernah habis daftar nama. Dan nanti setiap hari Rabu, nah malam ini akan ada boom dengan pembicara luar biasa. Kita pilihkan memang dua pembicara produk dan marketing plan adalah wanita ya, jadi Bu Yayan dan Ibu Lili dari Pontianak ya. Nah, nanti closing oleh Pak Yusuf dari Medan ya, nanti malam. Nah, Anda undang ya. Jadi training hari ini kita tidak akan lama karena saya menekankan untuk praktek ini. Nah, kemarin saya minggu lalu kita buat video dan kita sengaja off karena itu yang pertama, artinya undang 20 orang dari daftar nama ini, dari 200 daftar nama Anda ini, undang 20 orang, jangan berhenti walaupun misalnya 3 orang menyatakan akan datang ya. Anda chat, yang terbaik sih telepon gitu ya. Nah, undang untuk mengikuti boom nanti malam gitu. Nah, saya mengingatkan ya, jadi nanti salah satu kiat berhasil itu kan memang hadir di setiap pertemuan. Nah, tetapi selama ini tidak ditekankan bahwa pertemuan itu beda-beda. Kalau dia namanya boom itu acara untuk calon member dan member baru terutama gitu. Nah, jadi kalau boom, nah saya misalnya ada satu kota gitu, buat boom, acaranya ditulisnya di situ, yang hadir 100 gitu. Tahu-tahu saya tidak memberi mantap, keren gitu. Kenapa? Karena saya lihat misalnya yang hadir 100 orang, tapi 95% sudah member gitu. Itu harusnya acaranya training, bukan acara boom, ya kan? Nah, jadi karena kalau boom itu harusnya jumlah calon member itu lebih banyak dari jumlah member. Kalau dia boom tapi semua sudah join itu sudah bergabung, sudah member One More, berarti itu reuni namanya. Ya kan? Nah, jadi kita akan bahas hari ini banyak yang ngomong passive income lah segala macam. Sementara dia tidak mengundang di acara boom misalnya.
dia tidak membuat daftar nama. Itulah yang terjadi dan banyak terjadi di leader-leader bisnis network marketing gitu. Ya, karena mereka hanya aktif pada saat awal-awal, begitu jaringannya sudah tumbuh, telunjuknya sakti gitu. Dia selalu kamu harusnya begini, kamu harusnya begini, kamu harusnya begini, sementara dianya sendiri tidak melakukan apa yang dulunya dia lakukan. Terus dia jadi orang tua kan. Kalau saya dulu, kalau saya dulu. Nah, ini ciri-ciri orang sudah tua itu dia menceritakan dulu, dulu gitu. Nah, kalau kami orang Palembang ngomongnya ini orang kayo lamo gitu. Di rumahnya banyak uang lama, ya. Dia dulu kaya gitu, tapi kayanya sudah lama sehingga di rumahnya banyak duit, duit lama jadi tidak berlaku lagi gitu. Kalau saya dulu, wah kalau saya dulu. Jadi di bisnis network marketing itu tidak ada begitu gitu. Jadi kita melakukan terus ya. Nah, jadi ini langkah keempat buat Bang Igo. Next slide ya. Langkah keempat itu kan presentasi. Nah, jadi presentasi ini ada one on one, ada table talk istilah ya. Jadi artinya tuh kita bicara dengan beberapa orang ya. Nah, nanti ada yang bentuknya seminar skala besar gitu ya kan, presentasi ini. Nah, kita aktif di tiga-tiganya. One on one ya. Nah, kalau semakin potensial maka libatkan upline Anda. Ya kan? Nah, kemudian di table talk atau di home sharing atau home meeting gitu ya. Di rumah artinya. Nah, ini contoh yang jadi tadi ada Mbak Wanti misalnya ya, ada Mbak Caca, itu kan Bu Krisan misalnya sudah menyatakan diri serius nih. Nah, teman-teman ingat ya, jadi kemarin ini ada Mr. Fauzi atau Mr. Solihin nggak ya dari Malaysia. Dia chat ke saya, beliau buat materi untuk mengembangkan bisnis di Malaysia. Nah, ini karena dulu mungkin sebelumnya, jadi beliau lupa menuliskan bahwa penting ditulis seperti ini ya teman-teman, tolong dicatat ini. Ya. Investasi awal kita itu penting gitu. Dan itu menunjukkan komitmen ya. Nah, jadi saya juga mengingatkan para upline gitu. Kalau ada downline yang sudah berani menginvestasikan uang dalam jumlah besar, jangan tanya lagi, Ibu serius nggak misalnya? Bapak serius nggak? Kalau dia nggak serius, dia tidak akan menginvestasikan uang dengan besar. Jadi kalau orang sudah berani beli gold itu, dia serius gitu ya kan. Jadi jangan nanya lagi serius atau tidak, karena orang itu berarti dia sudah berharap ya. Contoh mungkin dia berharap dia benar-benar merasakan manfaat produknya, maka kewajiban kita, Anda harus beritahu bagaimana cara memakai produk dengan benar. Kalau dia tertarik bisnisnya, misalnya dia sudah minimal beli gold, maka Anda pastikan bahwa Anda menggarap daftar namanya G1-nya. Nah, jadi ini kalau ada Ibu Krisan, ada Ibu Wanti gitu ya, ada Ibu Caca, terus ke atas nih, misalnya ada Mbak Isti, ada sampai kalau misalnya ada Mbak Bedoni, artinya ayo serius semuanya ke sana. Saya kemarin itu bicara dengan, kalau ada Anwar ya, Bang Anwar di sini kan beliau sudah berapa minggu kayaknya, 1 minggu mungkin udah mau 2 minggu ada di Jakarta ya. Nah, di situ ada Ibu Yanti. Nah, ini teman-teman ya, tolong misalnya tadi ada Karyanto, saya lihat ada leader-leader. Saya cerita, bukan saya mau pamer ya. Saya aja hafal nama downline Anda ini gitu ya. Ya, saya semuanya hafal saya namanya kan ya. Jadi ada Ibu Yanti yang di di Jakarta Timur, kan itu saya sudah lihat nih acara yang dibuat dengan Bang Anwar ya, beberapa kali home meeting, kemudian sudah melebar ke Tasikmalaya. Nah, kalau Anda jadi upline ya, melihat pergerakan begini terus Anda tidak turun, jadi apa gunanya membuat impian, membuat segala macam itu? Karena kita ini mencari orang yang serius, mencari mitra. Ya, jadi maaf saya harus ngomong, bullshit ngomong passive income itu kalau melihat downline sudah begini, terus kita tidak melakukan action apa-apa. Ya, nah jadi seperti itu ya teman-teman. Kalau memang Anda serius untuk berhasil di bisnis ini, ya. Nah, kalau saya cerita saya dulu ya, di ujung dunia pun saya samperin orangnya kalau dia serius, karena ingat, orang serius ini aset seumur hidup kalau di bisnis ini ya. Nah, kebetulan
saya lihat kan Ibu Wanti dengan Ibu Krisan ini adalah teman lama, bahkan sudah seperti ibu dan anak misalnya. Nah, inilah kelebihan daripada bisnis network marketing gitu. Dia bisa mendekatkan teman lama ya. Karena bisnisnya ini bisa dikerjakan secara berjamaah dengan semua memiliki kesempatan untuk berhasil. Ya, tidak ada patokan bahwa yang atas akan lebih duluan, belum tentu gitu. Karena kita bisa menyusul ya, penghasilan kita pun bisa jadi lebih besar. Artinya ini bisnis yang sesuai dengan syariah gitu. Siapa yang lebih keras, siapa yang lebih berani berinvestasi. Investasi itu baik dalam sisi waktu, dalam sisi tenaga, dalam sisi uang ya. Ini kan daya ungkit namanya. Jadi siapa yang lebih siap berinvestasi, siapa yang lebih serius, maka dia bisa lebih cepat berhasil. Nah, tapi idealnya itu adalah semua sama-sama serius, semua sama-sama komitmen. Ya, nah jadi ini saya memberikan contoh ya. Nah, apalagi kalau ternyata di daerah itu sudah ada leg power, leg profit gitu. Ya, sikat ya kan. Jadi bentuknya begitu. Nah, itu bagian jadi nanti dari bagaimana Anda membuat presentasi di luar kota. Ya, begitu sudah ada begini, jadi yang tadi saya sebutkan, Anda gali daftar nama gitu. Misalnya kalau ada Mas Juang misalnya di ruangan ini, Mas Juang harus buat daftar namanya di Jakarta, di Depok, di seluruhnya sekitar sini gitu. Nah, karena akan ada momentum begitu ya. Nanti semua bekerja bersama-sama. Itulah makanya ada bonus tim. Nah, kalau ini dilakukan, maka tidak ada masalah dengan semua bonus itu karena semua mengerjakan hal yang sama. Ya kan? Nah, oke. Langkah kelima Bang Igo ditulis. Nah, di slide-nya klik lagi. Nah, ini ya. Jadikan habit gitu ya. Nah, ini penting. Ini saya sengaja masukkan. Mungkin Anda tidak menemukan di tempat lain kata-kata ini. Jadikan habit. Jadi langkah 1, langkah 2, langkah 3, langkah keempat itu jadikan habit diri kita dulu ya. Nah, maka nanti 5 langkah inilah modal dasar kita pribadi. Ya. Kalau 5 langkah ini sudah Anda lakukan, maka Anda sudah bisa berpenghasilan 50 jutaan itu Anda sudah bisa di One More ini. Sendiri saja. Bahkan mungkin 100 juta kalau Anda lakukan ini dengan daftar nama yang banyak tadi, mungkin keuntungan langsung saja Anda bisa mendapatkan ini kalau kebetulan Anda memiliki daftar nama yang bagus gitu. Nah, saya yakin misalnya saya sampaikan lagi karena kebetulan sedang inten dengan Ibu Krisan misalnya, ya saya juga kenal Ibu Caca misalnya, dengan daftar nama yang beliau ini punya, ini 1 dan 2 bulan pertama mungkin saja untuk berpenghasilan 100 juta dengan cara bagaimana? Menjual 100 pack PNG. Ya kan? Karena rata-rata teman kita kan jarang langsung mau join, rata-rata sih paling beli produk dulu. Nah, maksimalkan saja karena ini bentuk dari active income gitu. Nah, ada yang ngomong, "Pak, kalau gitu kita jualan." Ya, saya bertanya dengan Anda, "Halo semuanya, apakah ada masalah dengan menjual?" Ya kan? Saya rasa tidak ada masalah dengan menjual. Yang penting produk yang kita jual ini produk bermanfaat. Dan kita pede, kenapa? Karena kita sudah pakai, ya kan? Kita sudah pakai dan memang bermanfaat. Kita sudah mendengarkan pemaparan Dokter Meta, ya, pemaparan Ibu Yayan, dan kita sendiri sudah merasakan manfaat, gitu. Karena produk yang tidak manfaatnya tidak sebesar itu saja, ada yang jauh lebih mahal daripada PNG kita kan. Nah, sekarang ada Glutamor nih, produk yang berikutnya, ya. Glutathione di perusahaan lain ada yang menjual bahkan sampai 4 juta, sementara kualitasnya tidak sebagus kita gitu. Ya, nah jadi itu. Jadi jadikan habit. Ingat, jadi kita semua memiliki impian yang jelas, pakai produk gitu, ya. Kemudian membuat daftar nama untuk diundang dan kita presentasi, atau kita datangi ke rumahnya untuk presentasi. Kemudian nah, langkah keempatnya kan presentasi. Langkah kelima, program otak bawah sadar kita sehingga 4 langkah tadi sudah menjadi semacam kebiasaan. Nah, seperti apa? Sama seperti kita bekerja. Misalnya kalau Anda bekerja saat ini
ada nggak yang sudah bekerja di manapun atau pernah bekerja lebih dari 10 tahun gitu? Coba tolong diketik angka satu. Siapa yang pernah bekerja atau sampai hari ini bekerja dan sudah lebih dari 5 atau 10 tahun? Tolong diketik angka satu. Ya. Oke, ada lagi yang lain ya. Artinya kalau kita sudah bekerja di satu tempat sampai 10 tahun, pekerjaan yang kita kerjakan itu kan itu-itu saja sebetulnya. Terus, terus, terus sehingga rasanya kita sudah hafal banget gitu. Atau seperti kita nyetir mobil untuk yang bisa nyetir mobil. Atau Anda naik sepeda motor gitu. Itu kan sudah tidak pakai mikir lagi. Kalau motor, begitu Anda duduk di sadel, Anda nyalakan kontak, maka otomatis nanti Anda akan starter dan Anda tarik gas, dia jalan. Kalau Anda naik mobil, misalnya kalau dia sudah, sekarang kan ada yang tinggal pencet tombol, ada yang harus nyalakan kontak, masuk persneleng, Anda injak gas, maka dia jalan. Itu sudah tidak pakai mikir gitu. Nah, sama seperti ini yang dimaksud dengan jadikan habit, sehingga kita tidak perlu lagi mikir. Ya, nah, jadi itu. Nah, baru ini kita akan menjadi seorang yang memang bisa berhasil di bisnis One More ini, ya. Nah, tapi jangan nanti ngomong Anda gagal, ya. Banyak orang kan ngomong kan, Pak, banyak yang gagal gitu, karena dia tidak menjalankan 5 langkah ini secara konsisten. Ya, jadi kalau ini tidak dilakukan maka ya pasti gagal gitu. Nah, tapi hari ini kita akan membahas bagaimana yang atau apa yang sering dipresentasikan oleh orang-orang yang menjalankan bisnis seperti ini ya, network marketing atau ada yang menyebutnya multi level itu passive income gitu ya. Nah, passive income maka kita akan lanjut ke 3 langkah berikutnya. Oke, langkah berikutnya Bang Igo. Nah, ini lakukan kelima hal di atas sebagai dasar utama. Nah, karena mau passive income ya, maka lakukan langkah ke-6. Langkah ke-6 Mas Igo. Nah, upgrade dirinya. Ya kan? Nah, kenapa sebabnya? Karena untuk jadi passive income ya, kita harus mengajar orang lain. Nah, di bisnis ini nanti di langkah ke-8 namanya duplikasi. Ya. Nah, syarat duplikasi itu masternya kita sendiri itu sudah harus benar. Nah, banyak orang ngomong dia mau passive income, ya, sementara dirinya sendiri belum benar. Benar dalam artian dia sudah melakukan kelima langkah tadi. Nah, itu kan untuk diri sendiri, ya. Nah, untuk dia bisa mengajar orang lain, ya saya contoh kasarnya kan begini nih. Ini saya Arianto Hidayat ya. Insya Allah saya bisa menjalankan 5 langkah tadi. Nah, saya ingin penghasilan saya lebih besar. Kemudian saya merasakan passive income itu. Nah, nanti passive income-nya saya akan bahas setelah saya menyampaikan langkah-langkah ini ya. Artinya saya baru bisa passive income kalau saya mengupgrade diri saya untuk bisa mengajar orang lain. Ya, oke, langkah ke-7 Bang Igo. Nah, tadi hadir pertemuan. Ya, nah, pertemuan itu artinya semua, ada offline, ada online, ada yang kita buat sendiri, ada yang dibuat grup, ada yang dibuat perusahaan. Nah, sekarang ini di One More ini masih banyak yang mengandalkan acara yang dibuat oleh perusahaan. Ya, bukan cuma member, bahkan para leader, ya apalagi dulu tuh sebelum atau awal-awal saya masuk, semua selalu ngomongnya begini, Pak, manajemen harus buat acara, Pak, manajemen harus buat acara, Pak, manajemen harus buat acara. Kalau yang buat manajemen atau perusahaan, maka berarti itu untuk mengembangkan bisnis perusahaan. Ya, nah di bisnis network marketing ini ada istilahnya IBO, IBO ya, ibu-ibu dan bapak-bapak catat, Independent Business Owner. Jadi kita ini pengusaha, kita ini memiliki usaha pribadi. Nah, karena kita milik usaha pribadi, maka kita harus buat kegiatan pribadi. Itu yang namanya agenda pribadi, ya.
Nanti akan ada daily activity harian pribadi. Ya karena kalau semuanya ngomong perusahaan harus buat acara. Nah, ini kan saya sekali lagi mengingatkan para leader kalau masih ngomongnya harusnya perusahaan atau manajemen buat acara, harusnya ya berarti kita masih ya mentalnya tadi kita adalah pegawai. Kita belum independent business owner. Ya, jadi yang dimaksud dengan nanti kita akan bahas di cash flow kuadran itu, 4 kuadran kiri dan kanan ya. Itu dan ini yang selalu diomongkan oleh leader-leader network marketing. Ya, dia sepertinya fasih sekali ngomong kuadran kiri, kuadran kanan, sementara dirinya sendiri murni kuadran kiri, bahkan masih di employee. Ya, mentalnya benar-benar mental pegawai. Itu pun pegawai yang masih baru gitu. Padahal dia mengklaim dirinya adalah leader bahkan top leader, ya. Oke. Jadi pertemuan ingat tadi ada pertemuan kita pribadi. Jadi kalau di sini ada namanya Pak Wasis misalnya. Jadi begitu join di One More maka jadikan One More ini artinya One More Wasis Limited misalnya. Itu tadi misalnya ada Ibu Isti nih. One More PT One More Limited Isti gitu. Nah, jadi Mbak Isti adalah pengusaha ya yang punya acara sendiri, punya stok sendiri, punya agenda sendiri, punya mimpi sendiri gitu. Jadi kalau masih tergantung dengan orang lain ya, mungkin upline apalagi downline, maka kita jangan berani-berani kita ngomong bahwa kita ini sudah di kuadran kanan. Ya kan? Karena nah, tadi contoh leader nanti komplain, "Pak, apa perusahaan nggak buat acara gitu." Nah, mestinya berarti ada grup meeting Anda ya. Jadi misalnya ini kan ada grupnya Pak Babedoni nih. Babedoni buat acara. Nah, harusnya Mbak Isti punya acara sendiri di grupnya sendiri. Nanti Mbak Caca punya sendiri acara sendiri gitu. Nanti Mbak Wanti punya acara sendiri. Nanti Bu Krisan juga punya acara sendiri. Nah, saya lihat Bu Krisan sudah buat kan, jadi ada acara RT, acara apa, begitulah yang harus kita lakukan. Jadi kita semua adalah pemilik perusahaan masing-masing. Jadi kita mesti punya agenda pribadi masing-masing. Nah, oke, yang nomor 8. Nomor 8, nah duplikasi. Ya, duplikat ya, teman-teman, duplikat itu artinya fotokopi lah ya. Kenapa kita bisa passive income nih? Contoh yang katanya kita kadang-kadang kita tidur tahu-tahu bonus masih masuk karena misalnya saya nih. Karena saya sudah menduplikat diri saya menjadi 100 orang misalnya. Nah, dan ingat apa yang saya duplikat? Ya, tadi apa-apa yang saya kerjakan setiap hari. Presentasi, ya kan, make produk. Ya, itu yang saya ngomongkan. Bayangkan kalau nanti di grup Anda isinya sudah ada 1.000 orang, ya. Kita ini kan pemakai produk, ya. Kita setiap bulan kita beli 1 PNG untuk pemakaian pribadi saja. Ini belum kita cerita untuk misalnya saya nih. Saya beli 1 PNG untuk seluruh keluarga. Saya beli gentleman night untuk saya beli ladies night untuk istri saya beli B12 untuk kami sekeluarga. Misalnya kami beli lagi apa slim style gitu untuk kami pakai sekeluarga. Maka ada 5 produk ya. Anggaplah misalnya nilainya 200 kivi. Kalau ada 2.000 orang di grup saya yang melakukan yang sama, maka ada pasif omset senilai 200.000 kivi. Nah, kalau saya sudah punya itu, maka bonus saya insya Allah sudah di atas 100 bahkan 200 juta setiap bulan. Kalau itu sudah benar saya menyusunnya atau membangunnya kiri dan kanan, power leg dan profit leg. Ya, bisa dipahami sampai di sini Bapak dan Ibu ya. Jadi itu yang dimaksud. Nah, 8 langkah inilah yang kita lakukan. Ya. Nah, hari ini saya khusus membahas satu hal yang sering dibicarakan orang-orang di bisnis network marketing, yaitu cash flow kuadran, kuadran kanan, kuadran kiri. Oke, silahkan Bang Igu.
Nah, maksud saya nanti supaya tidak salah ya, tolong perhatikan betul, terutama yang di sini, yang leader nih, di sini ada Tengku Anwar nih ya. Tengku Anwar kan sekarang lagi membangun sendiri bisnisnya. Nah, ini salah satu ciri dari seorang entrepreneur ya. Nah, memang waktu itu saya yang ngomong dengan Bang Anwar ini, ayo ke Jakarta secepatnya, saya bilang ya. Dan saya juga ngomong ke upline-upline-nya nih, ya kan? Ayo secepatnya ke Jakarta karena ada Ibu Yantinya, ada nggak ini ya? Coba Bang Anwar ketik, ada nggak Ibu Yantinya di ini? Tadi saya ketik belum saya temukan namanya. Ada nggak? Kalau ada satu, kalau tidak hadir di ruangan ini nol. Ketik begitu. Nah, kalau nggak ada berarti nanti Bang Anwar sampaikan ke beliau. Tapi kalau ada bisa dengarkan langsung apa yang saya sampaikan. Coba, apakah Ibu Yanti hadir? Coba Bang Anwar, hadir nggak Ibu Yantinya? Ketik aja. Kalau hadir satu, kalau nggak hadir dua. Nol, nol. Apa nggak? Ini. Oh ya udah, nol masih ya. Oke, berarti nggak usah aja. Yang penting Bang Anwarnya fokus ke sini, ya. Nah ini jadi teman-teman sekalian, ya. Coba saya tanya nih, sering nggak Anda mendengar kata-kata ini atau Anda sendiri sering mempresentasikan ini? Nah, kalau memang pernah mendengar atau melihat termasuk upline Anda mempresentasikan ini, maka Anda ketik angka 1. Ya. Nah, saya mau sedikit meluruskan tentang hal ini, jangan sampai nanti kita salah, apalagi pangsa pasar ya, target market One More ini bisa jadi nanti orang-orang yang sudah posisinya di kuadran kanan. Ya, nanti kita presentasi ternyata kita sendiri mengklaim diri di kuadran kanan, padahal sampai hari ini saya lihat semua masih ada di kuadran kiri nih gitu. Ya. Nah, jadi dilihat nih yang dimaksud kuadran kiri itu sebelah kiri ya. Jadi kan ini ada pisah begini ya. Jadi kiri itu E employee, S self employee ya. Employee itu pegawai, karyawan gitu ya. Tapi ini bukan berarti karyawan yang bekerja di kantor. Semua orang yang cara mendapatkan uangnya masih tergantung dengan orang lain. Itu namanya karyawan. Ya. Kalau dia self employee itu berarti dia tergantung dengan dirinya sendiri. Dia bekerja misalnya, tapi dia nggak ada bos istilahnya. Ya kan? Nah, itu tadi saya sampaikan. Kalau Anda leader, ya, berapapun bonus Anda, ya, mungkin sampai 700 juta sekalipun, kalau mau buat acara saja masih tergantung dengan manajemen, maka Anda masih di employee ini gitu. Karena segala sesuatunya masih tergantung dengan orang lain. Ya kan? Nah, terus misalnya mau pergi ke kota manapun masih harus saya telepon misalnya. Nah, contoh aja misalnya, Mas Anwar, nanti ke Jakarta gitu. Nah, berarti minimal secara mental kita masih ada di employee. Walaupun mungkin secara finansial kita sudah agak oke gitu. Nah, jadi kalau kita sudah mematok diri di self-employee saja, S, itu masih kuadran kiri, itu contoh dokter, pengacara, dan lain-lain itu, memang dia masih tergantung kepada orang lain, tapi tindakannya sudah tergantung dirinya sendiri gitu. Ya kan, contoh dokter terserah dia dong, dia mau praktek atau mau tidak gitu ya. Tapi ada juga dokter yang dia employee, tapi juga dia self-employee, artinya dia jadi pegawai juga. Jadi dia mungkin jadi pegawai negeri di rumah sakit gitu. Artinya dia dua-duanya masih di kuadran kiri. Ya, nah bedanya tadi itu bukan masalah besar penghasilan ya. Jadi teman-teman harus mengerti. Jadi misalnya mentang-mentang bonus sudah 50 juta terus Anda mengklaim diri bahwa sudah di kuadran kanan, belum tentu. Ya itu yang tadi saya sampaikan, jangan berani-berani nanti ngomong nih, wah kita nih sudah di kuadran kanan, dari mana, ya kan? Nah, salah satu bedanya business owner dengan employee dan self-employee, business owner itu ada keberanian untuk berinvestasi, ya, ada keberanian buka pasar baru, gitu. Ada keberanian untuk, ya, gini nih contoh ya, tahu-tahu ada
sesuatu terjadilah kalau di bisnis kita ini kan gini. Misalnya tahu-tahu orang yang paling kita andalkan berhenti gitu, atau upline kita berhenti ya. Kalau kita pengusaha kita nggak ngurus itu gitu, ya kan? Nah kan one more ini termasuk tim itu hanya alat gitu. Yang ada itu adalah diri kita plus Allah gitu. Ya jadi artinya nggak usah khawatir. Ya sama kalau Anda seorang bisnismen, begitu gagal, anggaplah bangkrut, buka lagi yang baru, sesimpel itu saja gitu. Ya kan? Nah, jadi cerita kuadran kiri, kuadran kanan ini bukan cuma dari sisi penghasilan, tapi yang paling penting itu dari pola pikir, ya kan? Dari tindakan dan lain-lain, ya. Nah, kemudian yang bawah itu investor, ya kan? Nah, kalau sudah investor ini kan baru kita bicara uang bekerja untuk kita, ya kan? Nah, kalau di Indonesia ini mungkin sudah kelas-kelasnya 9 naga lah ibaratnya, ya kan begitu, ya kan? Nah, tapi kadang-kadang ya, itu tadi yang saya bilang kesalahan utama para top leader dari network marketing ini, dia terlalu cepat mengklaim bahwa diri dia itu sudah ada di kuadran kanan gitu, ya. Padahal di kiri saja belum mandiri gitu. Nah, ini yang kita harus sadari. Saya langsung contohkan saja tadi. Kalau Anda seorang pengusaha, maka semua tergantung diri kita sendiri. Contoh nih, kita sudah tahu misalnya, ingat ya, antara Anda member dengan one more itu bukan antara perusahaan dengan pegawai, tapi antara dua orang yang dua-duanya adalah pebisnis. Ya, Anda bekerja sama dengan sebuah perusahaan yang namanya one more, yang akan mengurusi administrasi, yang akan menyediakan produk dan lain-lain, ya kan? Nah, tetapi ingat, Anda tidak punya hak untuk ngatur one more gitu. Nah, sama juga one more tidak punya hak untuk mengatur Anda, tapi kita bekerja sama, ya kan? Nah, sekarang yang menyiapkan produk adalah one more. Oke. Nah, Anda yang memasarkan produk. Nah, itu yang saya sampaikan. Kalau saya misalnya dulu, karena saya langsung, oh saya ini pengusaha misalnya, ya kan? Kalau suatu saat tahu-tahu saya lagi menjalankan bisnis kemana-mana, tahu-tahu di kantor one more nggak ada stok, saya hancur nih gitu, ya kan? Makanya saya punya stok sesuai keperluan saya sendiri, di rumah saya punya stok gitu. Jadi saya sudah ukur nih, saya Arianto Hidayat, suami istri menjalankan bisnis ini, saya butuh seminggu berapa gitu. Nah, supaya aman saya punya stok 1 bulan gitu. Nah, itulah yang hitungannya mungkin satu goal itu. Jadi minimal kalau Anda sudah ngomong bahwa diri Anda akan menuju kuadran kanan, maka Anda harus sudah punya stok pribadi. Jangan sampai nanti begitu di kantor kosong stoknya, terus kita sudah nggak bisa apa-apa, berarti tadi kita masih employee atau minimal self-employee gitu ya. Nah, tapi ini saya terutama ngomong untuk levelnya leader gitu ya. Jangan sampai nanti cuma terjadi kekosongan stok 1 minggu saja kita sudah tidak bisa bergerak gitu. Ya karena kita nggak tahu kan, tahu-tahu misalnya terjadi booming ya, yang produk yang kita tidak. Nah, contoh misalnya ya, kita tidak selama ini kan jarang Dekamin tahu-tahu habis ya. Nah, Anda perlu tahu nih 2 kali Dekamin datang berapapun habis. Nah, ini kan sekarang bagaimana? Wah, lagi laku-lakunya Pak. Ini saya banyak sekali nih leader ngomong begitu. Lagi laku-lakunya Dekamin Pak. Nah, perusahaan nggak siap loh. Yang nggak siap dua-duanya bro, gitu ya kan. Kita tahu dari mana. Kita lagi masa penjajakan. Nah, harusnya kita dua-duanya bersiap-siap. Oke, perusahaan dalam hal ini diwakili manajemen, saya termasuk di dalamnya, kami juga akan mereview. Oh oke, berarti ini kurang. Nah, Anda sebagai pengusaha, Anda juga sudah siap nih. Kalau dulu cuma punya ada stok PNG, berarti harus Dekamin. Dan kalau Anda sudah punya tim, ya, maka Anda tim inti harus sudah punya stok Dekamin. Gitu. Nah itu tadi yang saya sampaikan. Tapi Anda tidak bisa minta downline Anda punya stok kalau Anda nggak punya stok. Gitu. Tapi kalau Anda punya stok, Anda tunjukkan, Anda ajak main ke rumah. Nggak usah marah-marah, karena kita ini tidak atasan bawahan. Anda tunjukkan aja.
waktu Anda presentasi, Anda bawa produk yang cukup. Sehingga tim Anda akan lihat, oh, upline saya ini berhasil karena kemana-mana bawa stok yang cukup. Nah, dan enak nanti waktu Anda ngomong ke mereka bahwa kalau Anda ingin jadi seperti saya, salah satu caranya Anda harus punya stok yang cukup. Nah, saya contohkan, nggak apa-apa ya Bang Anwar, saya ambil contoh aja Bang Anwar nih, karena pas di depan saya ininya nih gambarnya. Tahu-tahu Anwar pergi kemana-mana nih ya, stoknya dikit gitu ya misalnya kan, kosong-kosong ya kan. Nah, terus dia akan telepon misalnya, dia nelpon Bang Arigo. Wah, Bang Arigo, gimana nih? Manajemen nggak siap nih, gini, gini, gini. Nah, nanti Mbak Yanti melakukan hal yang sama. Mbak Yanti pergi ke Tasikmalaya gitu. Sama nanti, nggak bawa stok juga, ya kan? Apa terus ke kantor pusat, lambat kirimnya. Nanti Mbak Yanti akan melakukan yang sama. Bagaimana nih Bang Arigo? Kantor pusat nggak siap, gitu ya kan begitu. Akan terduplikasi, tapi kalau dirubah nih, Bang Anwar berangkat ke Jakarta, ya, satu ransel, satu koper kecil, isinya produk. Nah, ya kan? Begitu presentasi, Mbak Yanti belanja satu basic, tep, barang ada. Downline Mbak Yanti satu basic, barang ada. Bahkan 2 gol ada barang. Begitu Mbak Yantinya ke Tasik, sama. Satu ransel, satu koper. Ya kan? Nah, akhirnya ini terduplikasi. Nah, itu tadi yang saya maksud dengan 5 langkah tadi harus benar dulu gitu. Ya kan? Nah, jadi nanti baru akan terduplikasi apa namanya? Dengan benar. Ya, nah baru kita nanti akan cerita saya adalah business owner. Salah satu ciri business owner itu misalnya suatu saat Anda jalan-jalan lah ke Eropa 2 minggu, 3 minggu, bahkan 1 bulan. Kan sudah ada tim Anda jumlahnya 100, orangnya seperti Anda. Bisa presentasi, punya stok, ya terus bonusnya bagus, apa bagus. Maka Anda pengusaha. Anda dengan tenang, misalnya pergi haji 2 bulan, nggak ngapa-ngapain, itu akan masuk gitu. Tapi baru sebatas 2 bulan, ya kan? Nah, artinya belum jadi pengusaha betulan, ya kan? Baru jadi pengusaha skala seperti itu. Apalagi kalau kita cerita investors. Karena kenapa saya sampaikan ini? Nah, di awal-awal saya masuk ke One More aja banyak nih leader yang sudah mengklaim dirinya business owner, bahkan investor gitu. Nah, sampai Bang Aldo tuh ketawa gitu. Nyimpen duit apa? Baru beberapa saja sudah merasa bahwa saya sudah freedom. Dari mana cerita freedomnya gitu. Ya benar kan, begitu downline-nya mati satu, dia sudah kelabakan gitu. Bonus telat 2 hari, rasanya sudah mau meninggal ya kan. Nah, ini kan salah satu contoh, berarti kita belum di kuadran kanan. Ya, nah saya agak ekstrim memberi contoh, sebenarnya duplikasinya kan nggak harus sebesar itu. Yang selalu kita sampaikan adalah sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Ya, nah tapi berarti contoh begini, kalau kebetulan ya kita ini adalah orang yang masih pas-pasan, ya, dan kebetulan juga tim kita rata-rata seperti kita, karena biasanya kan begitu. Nah, maka yang tadi saya omongkan minimal ada stok 1 gold, mungkin jadinya 1 silver, ya, atau 1 bronze, atau minimal 1 basic. Jadi 100 kivi gitu. Nah, itu terus begitu ganti bulan 100 kivi. Itulah RO itu. Ada 1.000 orang kali 100 kivi, maka ada omset rutin 100.000 kivi. Maka nanti Anda akan punya passive income senilai itu. Ya, tapi sudah lumayan kalau 100.000 kivi, kalau dia bagus kiri kanan, anggaplah kan tidak bisa ideal banget ya. Jadi 100.000 kivi itu total mungkin 100 juta sudah bisa nih di One More ini. Kalau setiap minggu kivinya itu, atau setiap bulan misalnya 100 kivi, berarti per minggu ada 25.000 kivi. Itu sudah bagus sekali hasilnya gitu. Ya, nah jadi seperti itu. Nah, penekannya yang lain, nomor 1 ingat tadi,
kuadran ini tidak bercerita besarnya uang, tapi bercerita tentang bagaimana juga cara kita bekerja masing-masing orang yang ada di 4 kuadran ini. Employee tadi. Nah, tadi ciri employee itu dia baru bekerja kalau ada yang nyuruh misalnya, ada tugas, ada ini, dan biasanya kurang mau mengupgrade diri misalnya. Ya kan? Jadi kalau sudah bisa diri sendiri. Nah, satu lagi saya mau sampaikan hal penting di sini teman-teman. Kadang-kadang mungkin kalau kebetulan Anda sudah berada di level yang tinggi bekerja, entah jadi manajer, bahkan mungkin level direksi gitu ya. Saya juga dulu mengalami bahwa saya merasa untuk apa saya hadir di pertemuan gitu, karena semua training yang dibuat oleh perusahaan ini kita sudah ngalami gitu. Misalnya kita sudah pernah ikut, waktu itu saya born to win istilahnya ya, nanti yang bagaimana kita bisa eksis tuh, nanti ada trainingnya tuh nanti yang jalan di atas api, yaitu kan bagian dari NLP segala macam ya. Kemudian public speaking ya, di One More ini kan ada namanya top ya kalau nggak salah ya. Apa tren trend apa ya Mas Karyanto, kalau di One More kok lupa saya gue ya namanya, latihan bicaranya itu public speaking One More apa namanya? TOPS Pak, betul, TOPS. Ya, TOP ya, betul ya. Ya, training Training, on public speaking. training One More public Public speaking speaking, gitu ya. ya. Nah, nah, jadi contoh itu kita mungkin sudah ikut di atas itu gitu. Nah, tetapi ini kita mesti paham bahwa prosesnya kan learn, do, teach. Learn ini kita sudah pernah. Do-nya kita sudah pernah, tapi berikutnya adalah teach. Nah, kadang-kadang standar kita kan sudah sangat tinggi gitu. Nah, kita mesti tahu hadir di acaranya perusahaan ini untuk menunjukkan bahwa kunci dari bisnis ini, kunci dari passive income salah satunya adalah sederhana gitu. Semakin sederhana maka semakin mudah untuk ditiru oleh orang-orang di dalam tim kita. Ya kan, ingat begitu. Semakin mudah dan semakin sederhana maka itu akan semakin simple untuk ditiru oleh tim kita. Nah, persoalannya adalah spek kita sudah terlalu tinggi gitu. Nah, sehingga kita melihat atau hadir di training itu untuk begini jadi speknya. Ya, jadi spek yang diharapkan One More ini kan sebenarnya simpel saja teman-teman sekalian, bahwa yang penting bisa 100 kV ya, bisa merekrut satu kiri satu kanan. Kalau sudah bisa itu ya sudah selesai sebetulnya. Tinggal itu diduplikasi di jaringan kita. Nah, tapi ada orang yang speknya sudah tinggi. Ya, dia sudah mampu 1000 kV, bahkan merekrut 3000 kiri, 3000 kanan. Nah, banyak yang salahnya, mentang-mentang spek standarnya tadi 100 kV, satu kiri, satu kanan, yang jadi upline ini di awal-awal cuma itu yang dia sampaikan ke downline-nya itu gitu. Semua udah gini aja, yang penting 100 kV bisa 2+1. Ya, betul ya Bang Igo gitu ya. Jadi yang penting bisa 2+1. Dan ini diduplikasi gitu. Padahal tim Anda ini spek tinggi. Dia bisa 1000 kV, bahkan 2000 kV, dia bisa 3000 kV merekrut kiri kanan. Walaupun mungkin tidak akan rutin ya, mungkin 3 bulan pertama dia bisa lakukan, harusnya biarlah dia dengan spek itu gitu. Yang saya istilahkan adalah gini, karena orang-orang dengan spek begitu, kalau kita turunkan, dia tidak akan jalan. Karena dia merasa terlalu rendah buat dia, tidak ada momentum untuk dia gitu. Contoh, dia penghasilan di kantornya sudah angkanya di atas 50 juta. Anda nawarin cuma dapat penghasilan 5 juta, 10 juta gitu. Itu tidak ada momentum, tidak ada gregetnya buat mereka gitu. Kenapa tidak Anda chillin dia dengan 100 juta atau minimal 25 gitu. Jadi dia udah keren nih, karena dia di kantor dapat 80 atau 50 itu setelah 5 tahun. Nah, supaya adrenalinnya ya kayak per itu ya, mereka udah biasa segini, kalau Anda tarik begini, tidak terjadi momentum, tapi tarik dia begini maksudnya. Dia sudah segini, tarik begini. Maka dia akan terjadi momentum itu gitu.
Ini dia biasa begini, Anda ciutkan begini gitu. Nah, dan banyak yang ngomong begini, kenapa Pak ya? Dia awal-awal kayaknya semangat gitu. Setelah itu kok kayaknya lemes. Ya, kalau saya mengistilahkan orang biasa naik pesawat, Anda paksa naik sepeda ontel gitu. Awal-awal sih dia merasa karena dia seneng kan, dia lagi tertarik dengan produknya, dia nyaman naik ontel itu, oh asik sih gitu. Tapi setelah 2 hari, 3 hari, seminggu, sebulan dia mikir, mati aku kalau naik ontel terus. Biasa naik pesawat, ya kan, nggak kuat gitu. Ya, nah jadi itu teman-teman. Makanya saya membuat materi kita ini 8 langkahnya berbeda. Kenapa? Karena kebetulan ya saya ngomong nih ya, kan teman-teman rata-rata beberapa sudah kenal cukup lama karena saya bagian dari orang yang punya spek tinggi tadi itu. Waktu saya memulai bisnis ini, bisnis seperti ini, kebetulan speknya sudah tinggi gitu. Waktu diajak mengecil begitu, untungnya saya berontak gitu karena saya rasa wah ini mati nih kalau kayak gini. Dan benar, akhirnya itu tadi banyak tidur kan, banyak tidur, banyak tidur. Akhirnya mengecilkan bukan bukan potensinya makin besar, kita jadi makin kecil gitu. Padahal di bisnis ini sky is the limit gitu. Artinya langit batasannya karena penghasilan tidak terbatas. Eh, apa namanya? Peluang untuk bermanfaat banyak orang terbatas. Nah, dulu salah satu kata-katanya kan gitu ya. Udah tinggal pasif income ternak teri katanya. Nganter anak, nganter istri. Waduh. Kalau cuma begitu pekerjaan untuk apa kita melatih diri harus benar-benar semangat ya artinya kalau Anda sudah di posisi atau Anda mendapatkan downline dengan posisi yang sudah cukup bagus, justru harusnya dengan bisnis seperti ini kembangkan supaya lebih berkembang ya. Dan saya lebih ngomong ke masing-masing pribadi ya. Jadi tolong dicatat pesan saya ini gitu. Jadi setiap Anda hadir di sebuah training, jangan mikir bahwa oh ini bagus, seharusnya si Fulan hadir, seharusnya upline saya hadir, seharusnya downline saya hadir. Tidak. Tapi dalam menghadapi training, kita lebih begini. Training ini buat saya, training ini buat diri saya sendiri. Yang tadi, learn. Learn itu untuk diri kita. Ya, saya juga belajar karena saya mendapatkan ini dengan proses belajar itu. Nah, itulah kenapa saya akhirnya milih di manajemen. Karena kalau saya di leader, ya mungkin ini tidak bisa sampai gitu. Tapi kalau saya di manajemen, maka insya Allah ini akan memperbaiki sehingga bisnis network marketing ini nanti akan jadi profesi yang keren gitu. Karena orang-orang yang menjalankannya tumbuh. Bukan malah orang yang sudah bagus, begitu masuk network marketing, awalnya bagus, sudah itu dia malah downgrade. Karena ada kata-kata yang justru merusak potensi diri yang ada di dalamnya. Ya, nah ini jadi saya nomor 1, tolong dipahami semua bahwa di One More ini terutama, semua masih ada di kuadran kiri. Ya, kita semualah. Kita ada di kuadran kiri, tapi dengan bisnis network marketing, apalagi seperti One More, kita bisa sekaligus ke kuadran kanan, mau jadi B, mau jadi I gitu. Kenapa sebabnya? Nah, ini kita sekarang cerita tentang finansial ya. Nah, sekarang kalau Anda punya passive income, ingat tadi passive income itu dengan catatan kita sudah punya tim yang melakukan dan speknya sudah seperti kita ya, melakukan 5 langkah tadi ya, dan mungkin Anda akhirnya mendapatkan passive income anggaplah per minggu misalnya kalau apa yang besar ya Mr. Jainal itu kan misalnya dia dapat 2 miliar 1 bulan ya, berarti 500 juta per minggu. Nah, sekarang oke, saya tanya. Ada yang tahu kalau kita deposito 1 miliar, tiap bulan kita dapat berapa? Ya, kita simpen aja. Karena rata-rata orang kalau ngomong passive income itu, atau gini nih, ini kan Mbak Caca kan punya kontrakan atau misalnya punya kos-kosan ya misalnya, atau yang Anda yang punya kos-kosan. Untuk bisa dapat 20 juta per bulan, ya misalnya kita sebulan kita ngekoskan satu kos-kosan kita 1 juta, maka kita harus punya 20 pintu kos-kosan. Nah, satu kos-kosan misalnya modal kita
Berapa modal buat kos-kosan ya? Ada Mbak Wanti bisa info kira-kira satu rumah kontrakan atau kos-kosan berapa misalnya modalnya? Nah, tadi misalnya kita kontrakkan per bulan entah 1 juta, 2 juta, 3 juta gitu. Untuk dapat 20 juta per bulan, anggaplah kita harus bangun 10 unit misalnya ya. Satu unit 100 juta, maka kita harus punya 1 miliar dana. Nah, kalau dia 100 juta, maka kita berarti harus dikali 5. 5 miliar uang yang tidak kita kotak-katik, kita taruh di bank dalam bentuk deposito, maka kita dapat penghasilan 20 juta misalnya. Ya kan? Nah, kalau cuma deposito kan nggak sampai kan, karena kecil sekali. Kayaknya kalau 1 miliar saat ini mungkin 3 jutaan saja kali ya. Nah, atau 4 juta, 5 juta, saya sudah tidak terlalu ingat ya. Nah, teman-teman sekalian, artinya kalau Anda punya passive income 50 juta sebulan, maka itu sama dengan nilainya kita sudah punya 4,3 juta. Nah, ini Mbak Caca. Ini 1 M ya, Mbak Caca ya. 4,3 juta per bulan itu, betul. Kalau 1 miliar ya. Nah, berarti kalau kita 50 juta, ya, 50 juta berarti kita harus punya 10 miliar tabungan deposito. Betul ya? Atau 10, 12 lah, 12 M misalnya. Eh, ya 1 miliar 4,3. Ya anggaplah berarti 12 miliar. Nah sekarang bagaimana caranya kalau kita harus punya dulu duit 12 M dan di Indonesia kalau Anda punya tabungan di atas 6 miliar dalam bentuk uang yang tidak diganggu gugat, ya artinya sudah punya rumah, punya mobil dan lain-lain dan Anda punya uang tunai yang tidak diganggu gugat 6 M, itu sudah tergolong kaya kalau di Indonesia. Nah, artinya tadi kalau Anda sudah punya deposito yang tidak diganggu gugat, angkanya misalnya 15 miliar kah, 12 miliar kah untuk mendapatkan 50 juta sebulan, maka Anda tergolong orang kaya di Indonesia, ya. Mungkin kita bagian dari 3 sampai 5% orang di Indonesia. Nah, kan nabung uang 15 miliar itu lama gitu. Nah, tetapi kalau Anda menjalankan dengan One More ini, dapat 50 juta per bulan itu dan sifatnya pasif, itu bisa Anda kejar dalam 1 sampai 2 tahun saja. Ya kan? Nah, dan itu sama, seorang investor pun misalnya, contoh dia mendanai rumah sakit misalnya. Mungkin dia dapat sebulan nanti 200 juta misalnya. Itu kan berarti dia harus nabung uang berapa ratus miliar atau bahkan angkanya triliunan gitu untuk dia bisa membangun sebuah rumah sakit. Semakin mewah, semakin banyak fasilitasnya. Tetapi dengan menjalankan One More ini, hanya dalam 2 sampai 3 tahun atau anggaplah 5 tahun, itu sama nilainya dengan Anda adalah seorang investor yang menginvestasikan uang Anda senilai 1 triliun, 2 triliun gitu. Jadi jangan sepelekan bisnis ini gitu. Nah, jadi itu gambarannya pada saat kita cerita tentang cash flow kuadran ini gitu. Ya, jadi jangan kita mempresentasikan cash flow kuadran atau kuadran kiri, kuadran kanan ini seolah-olah diri kita sudah di posisi kanan, belum tentu, ya kan? Apalagi kalau kita yang tadi penghasilan kita di bisnis One More ini kadang-kadang 50 tapi kadang-kadang hilang. Berarti kita masih di mungkin self-employee, bahkan mungkin kita masih employee. Artinya kita benar-benar masih tergantung yang tadi. Acara kalau kantor nggak buat, upline nggak buat, kita nggak buat misalnya. Ya kan? Keluar pun, keluar rumah untuk presentasi, masih harus ditelepon oleh upline. Berarti murni kita masih employee. Ya kan? Apapun yang terjadi, gitu. Apapun kondisinya. Ya, nah itu teman-teman sekalian. Oke, ada pertanyaan kira-kira? Ada pertanyaan? Mungkin bisa raise hand Bang Igo. Jadi ini atau kalau memang ini boleh diketik, kemudian Anda silakan bertanya, ya. Atau ada tanggapan, mau menambahkan gitu, silakan.
Nah, jadi hari ini saya menyampaikan sekaligus ya, ini bagian dari impian gitu. Artinya kalau kita bermimpi misalnya memang menjadi orang yang 3 sampai 5% itu, bisnis One More ini memungkinkan gitu. Nah, tetapi dengan cara yang benar. Nah, contoh ya misalnya saya cerita kesalahan network marketing termasuk saya juga dulu artinya, tapi inilah saya mereview diri supaya nanti tidak terjadi lagi gitu. Dan kenapa akhirnya saya memutuskan diri di manajemen, mungkin saya bisa menyampaikan hal ini berdasarkan pengalaman pribadi plus bagaimana caranya supaya tidak terjadi. Karena kan ada beberapa teman-teman sudah berpenghasilan, ada yang dia kan rata-rata di atas 1 miliar. Terus ternyata tidak ada hasil apa-apa setelah itu ya, karena caranya salah gitu ya. Jadi contoh yang dibelikan itu malah aset-aset yang tidak ada hubungannya dengan bisnis ini, malah dia membeli aset yang dia tidak ada sangkut pautnya dengan bisnis ini misalnya ya. Contoh, lebih bagus dia buka Osigol daripada dia misalnya beli apartemen, ya kan? Karena kalau dia beli apartemen, apa apa hubungannya dengan bisnisnya gitu. Ya, contoh Anda lihat konglomerat kan dia tidak langsung misalnya buat rumah sakit. Apa dulu bisnisnya? Misalnya dia bisnisnya travel bureau gitu. Dia mungkin bangun hotel, ceritanya kan begitu. Bukan tahu-tahu dia bisnis batu bara, karena itu tidak ada hubungan dengan core bisnisnya. Jadi kalau Anda One More, Anda leader, kalau buka Osigol itu ada hubungannya, ya kan? Nah, atau Anda misalnya, karena kan begitu beli itu ada kivinya, begitu Anda presentasi bisa belanja ke Osigol Anda, Anda ngundang downline, ngumpulnya di situ gitu. Itu salah satu contoh misalnya. Jadi harusnya 50% bahkan 65% dari bisnis Anda larikan ke bisnis ini dulu gitu. Karena posisi masih di self employee. Nah, jangan kita malah berusaha jadi investor tapi di bidang yang tidak ada hubungannya dengan bisnis pribadi kita gitu, ya. Nah, contoh seperti itu. Apa agak berat mungkin ya Bang Igo ya materinya. Makanya jadinya Nggak Pak, terlalu fokus Hah? jadinya semuanya. Fokus mungkin Ya, semuanya. Oh, ada dari Ibu Sofi Pak, mau bertanya. oke silakan. Silakan Bu Sopi, dibuka aja Si- Bang Igo. Saya buka, silakan Bu Sofi bisa di unmute. Terima kasih Pak Ari atas paparannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Memang materinya cukup, menurut saya yang baru bergabung ini cukup berat ya Pak ya. Hmm, Eh, namun ada satu hal yang saya minta arahannya Pak Ari ini. Jadi saya tuh baru prospek kepala lab rumah sakit. Pikir saya, kenapa saya prospek dia? Yang pertama karena adik sendiri. Yang kedua karena orang yang bekerja di rumah sakit itu kan lebih sering ketemu orang-orang yang sakit, pasien dan seterusnya gitu sehingga bisa lebih mudah lah gitu untuk memasarkan produk gitu. Namun setelah saya jelaskan segala halnya dari awal mula pada video-video pabrik One More, terus apa itu One More dan seterusnya, eh, yang bersangkutan malah mengajak saya untuk masuk bisnis Nuskin. hmm, Kan itu produk kesehatan juga ya yang dari Amerika. Dengan alasan eh, untuk ikut bisnis One More ini lumayan modalnya gitu. Nah, terus saya bilang sebetulnya enggak. Nih mohon di cross check kalau misalnya saya salah ya Pak Ari ya. Sebetulnya enggak mahal kalau dari kitanya itu aktif bergerak untuk menarik konsumen gitu, membuat jejaring kayak gitulah semacam itu gitu. Jadi dengan kita mendapatkan katakanlah G1 satu orang itu otomatis kan aktivasi akun kita akan lebih lama masa berlakunya kayak begitu-begitulah. Nah, kira-kira menurut Pak Ari, trik atau strategi apa ketika kita sudah prospek, dia balik mau prospek kita gitu. Kira-kira apa namanya?
kalimat atau paragraf yang pas gitu untuk meyakinkan dia bahwa ini sebetulnya bisnisnya memang menjanjikan loh gitu. Gimana tuh Pak Ari? Oke, baik ya. Nah, ini untuk semua ya, karena ini diskusi, karena nanti pengalaman akan berbeda ya, Ibu Sophie. Pertama, Ibu Sophie sudah bergabung dengan One More berapa lama? Ibu Sophie, biar aja dinyalakan dulu Bang Igo, biar terjadi dialog ya. Ibu Sophie, Ibu bergabung berapa lama dan upline-nya siapa? Ini yang jadi upline juga jangan telinganya terlalu mudah ini nanti ya, karena ini kita proses belajar ya. Nah, Iya, iya. Saya ya, bergabung dari bulan 3, bulan 3. ya, Maret ya, Ya. Ibu gitu. sebelumnya sudah pernah ikut bisnis seperti ini? Belum pernah, Pak. Belum pernah. Oke, sekarang saya tanya, saudara Ibu tadi, dia sudah berapa lama di Nuskin, ya? Dan apakah dia di situ leader dan sudah termasuk berhasil di Nuskin? Dia belum terlalu lama sih Pak hitungannya ya, baru mungkin sekitar 2 tahunan sejak dia merasakan produk Nuskinnya Motornya. itu berhasil membuat dia hamil gitu. Oke. Nah, Ibu Dia sendiri merasa begitu. Nah, dari 3 bulan, Ibu merasakan produknya. Apakah Ibu merasa Ibu sudah lebih yakin daripada? Nah, ini saya sudah langsung menyampaikan nomor satu. Ini untuk teman-teman semua nih, terutama yang jadi upline ya. Dan ini Ibu Sophie nggak perlu ini ya, karena ini terjadi terhadap semua orang yang menjalankan hmm, bisnis ini. Ibu tadi mungkin Ibu terlambat atau tidak masuk, Ibu lihat ada step langkah. Yang pertama, Ibu punya dream. Yang kedua, Ibu hmm, pakai produk. Oke, hmm, Ibu baru 3 bulan. Saya tidak tahu Ibu memakai produknya, yang di situ kan pakai produk 100%. Tujuannya pakai. belum Hmm, dulu menjual, belum dulu apa, lebih ke kita ya, karena kalau dari cerita Ibu, saya yakin Ibu mampu untuk beli produk ini, ya kan? Nah, yakin dulu kita, ingat Ibu memprospek seseorang yang sudah 2 tahun dan dia hamil gara-gara pakai produk itu. Artinya tingkat keyakinan terhadap produk itu udah luar biasa sekali ada Ibu, ya kan? Dan dia sudah 2 tahun di Nuskin. Dan Nuskin itu di Indonesia ini sekarang salah satu dengan omset terbesar, ya. Nah, ini Ibu mesti tahu itu ya. Itu dalam rangka kita mengukur diri gitu. Tapi, nah ini tapi, kalau dari sisi marketing plan, hasil dan lain-lain, One More jauh lebih besar dan lebih mungkin untuk berpenghasilan besar daripada Nuskin. Nah, jadi larinya karena keyakinan produk, triknya kita tidak ngomong produk waktu Ibu memprospek adik Ibu. Ibu contohkan begini, wah Nuskin itu bagus ya, produknya bagus. Nah, One More ini juga bagus. Tapi ingat, beliau ini sudah yakin sekali dengan produk itu. Nah, pendekatannya jadi agak lama. Ibu mesti cobakan produk ini, tapi masuknya nanti dari sisi hasil. Karena ngomongnya begini, siapa nama adik Ibu? Misalnya, anggaplah Ibu Ririn misalnya. Ini loh Rin, katanya kan. Kan sudah 2 tahun di Nuskin, ya. Nah sekarang nanti coba lihat, karena siapa mestinya upline Ibu gitu, ya kan? Karena di One More ini orang kalau dia serius, ya apalagi tadi tuh dengan latar belakang orang medis yang tadi punya potensi besar, nggak usah neko-neko, jual produk saja, 1 pack PNG dia dapat 900.000 yang tadi saya bilang. Kan ketemu terus pasien nih. Kalau bisa jual 20 pack saja PNG, dan itu kan cepat tuh. 20 juta. Masuknya dari sana. Tidak masuknya dari produk. Kalau produk maka Ibu nggak usah dulu banyak ngomong, Ibu harus compare artinya. Contoh, dia PD-nya di mana? Coba nanti dia pakai ladies, Ibu kasih misalnya yang mana dia pegel PNG, terus dia pakai ladies. Nanti dia kita ceritanya tidak cerita bisnis dulu gitu. Karena saya nggak tahu misalnya dia adik Ibu itu dapat bonusnya di Nuskin sudah berapa, Ibu sendiri dapatnya berapa. Karena kalau kita dapat 5 juta, sementara dia sudah 15, kalau kita ngomongnya dari ini kan itu akan repot gitu. Nah, disitulah kenapa memang membutuhkan pihak ketiga. Nah, ya jadi seperti itu. Itulah juga pelajaran untuk semua
Nah, jadi kalau saya ngomongnya Bu ya, untuk tahap awal itu orang-orang yang memang baru di dunia network marketing ini, ya, artinya yang pertama tadi dia mengundang orang untuk datang dibantu oleh upline-nya. Nah, kalau one on one tadi, kalau dia potensial, ingat ini, dia orang nuskin, maka ibu libatkan upline ibu. Kalau enggak tadi, cobakan saja produknya dulu untuk dia, oh ternyata produknya bagus begitu. Karena memang ingat bisnis ini bisnis seumur hidup gitu, ya. Jadi artinya dia orang potensial itu, nah contoh ya, saya ini Ibu Sophie harus tahu, saya untuk jalan itu butuh 4 tahun gitu. Jadi jangan dikira saya ini dari awal kenal bisnis seperti ini terus seperti ini, enggak. Jadi istri saya itu ngajak saya 4 tahun. Sudah datang top leader yang paling top tidur di rumah saya. Bahkan makannya saya bilang, udahlah. Karena saya kan dulu orang farmasi, jadi saya nggak percaya. Saya dulu overclaim, saya menganggapnya orang-orang yang menjalankan bisnis network marketing ini kan. Terus mimpi, karena kan kami juga pengusaha gitu. Artinya nanti dapat begini, dapat begitu. Justru saya akan menolak gitu. 4 tahun dibutuhkan oleh upline kami waktu itu untuk terus membuat saya yakin gitu. Nah, jadi semakin potensial orang itu, maka waktu yang dibutuhkan akan semakin sulit mungkin. Ya kan? Nah, ini gambaran saja. Nah, makanya di awal itu lebih ke diri kita yang tadi saya ngomong itu, lebih ke diri kita. Ya kan? Oke, libatkan orang lain. Ya, makanya aktif income dulu. Ya, nah itu masukan dan tanggapan saya tentang hal ini. Ya, nah nanti tapi ini kan kita lewat ini ya, lewat Zoom ya. Maka yang terbaik adalah siapa misalnya upline ibu, maka duduk bareng dulu sama-sama. Nah, itulah kenapa yang jadi upline itu harus mengupgrade diri supaya kan kita ini cuma ngomong nih, ya kan? Cuma ngomong. Tapi saya bisa pastikan misalnya kalau nanti ketemu, karena kan kita harus ketemu dengan orang itu. Nanti ibu bisa praktek langsung bagaimana. Tapi kalaupun belum berhasil, kan dunia ini tidak hanya beliau. Dan semakin dekat orang itu, maka semakin sulit kita ngajaknya. Ya, jadi kakak adik, saya 20 tahun lebih, abang saya enggak mau kalau saya ngomong. Sampai hari ini, dia ngomong, enggak lah, saya enggak percaya network marketing. Semakin dekat orangnya, kadang-kadang makin sulit. Itulah kenapa kita butuh orang ketiga. Nah, tapi dulu abang saya itu kan kebetulan dia dekat kantornya di dekat salah satu top leader kami dulu. Dia nanya, siapa itu? Hebat ya dia ya. Oh, keluar negeri tiap minggu apa segala macam. Nah, dia begitu. Tapi kalau dengan saya kami kakak adik saja. Kita tidak bisa presentasi. Nah, itu salah satu contohnya ya. Artinya, tapi dari sisi ini saya mereviewnya seperti itu. Jadi karena tidak mudah kan, apalagi dia sudah merasakan new skin 2 tahun dan anggaplah tadi misalnya dia agak lama tidak punya anak dan dia sudah gara-gara produk itu dia mendapatkan itu. Nah, sebelum ini kira-kira 2 bulan lalu saya ketemu orang nuskin juga sama. Dia gendut, turun berat badannya 27 kilo. Dia jadi waktu pertama, untungnya yang ngomong waktu itu bukan saya, salah satu teman akrab saya ngomong ke dia tentang produk One More. Gitu. Mana mau dia dengar, ya kan? Nah, tapi begitu sudah, kebetulan waktu itu kakinya bengkak, ya dia nggak bisa bersila, saya tempel PNG, pulang kempes. Gitu. Besoknya dia datang. Gitu. Nah sayangnya waktu itu produk kita sedang kosong, dia sudah mau pulang ke Medan karena dia leader kan. Dia sudah mau menjalankan One More dengan timnya gitu. Nah, itu tanggapan dari saya untuk Ibu ya, Ibu Sophie. Terima kasih. Oke, ada yang lain mungkin Bang Igo? Ada lagi yang mau menanggapi atau bertanya ke Pak Hari? Bisa raise hand seperti Bu Sofi sebelumnya. Oke, Go dibuka aja audionya. Nah, Igo.
Terus, hmm. Nah, Oke. Nah, saya udah untuk jadi. Ibu Sopi juga memang ini kalau misalnya karena memang sebenarnya sesi training ini dia kan berseri, makanya saya selalu review. Jadi dari kalau Ibu ikut dari awal, nah mungkin ininya dapat. Tapi kalau misalnya nggak bisa ikut, nanti kan ada rekamannya, dicari rekamannya. Karena ini training runut. Dan training yang saya sampaikan ini benar-benar basic untuk orang dari awal dia menjalankan network marketing ya. Tadi makanya mulainya dari keyakinan diri sendiri dulu ya, yaitu yang saya sampaikan. Juga untuk yang sudah lama dia mereview kembali karena banyak yang mindsetnya sudah salah gitu. Jadi dia merasa tadi kan belum apa-apa dia menganggap dia sudah passive income. Akhirnya dia banyak cuma menikmati hidup ya kan. Ternak teri istilahnya. Ternak apa? Nah, tahu-tahu padahal bonusnya masih turun naik gitu. Dan dia berharap ada keajaiban, tahu-tahu downline-nya jalan. Nggak bisa. Karena dia selalu harus memberikan contoh terus dulu bahwa nah, artinya harus jaga-jaga ya ini untuk Anda para leader nih. Misalnya dalam posisi Anda belum apa-apa, yang Anda posting selalu jalan-jalan, misalnya kan jalan pagi, ya liburan, padahal Anda sendiri masih baru gitu, bahaya kan itu kan. Dan sementara itu Anda share di grup, padahal harusnya masih kerja keras, ya kan? Nah, tapi kalau memang kebetulan Anda sudah di peringkat tertinggi, misalnya seperti Mr. Jainal gitu, enggak apa-apa Anda misalnya tunjukkan Anda lagi di pulau mana, liburan gitu. Karena kalau kerja terus juga orang nggak tertarik, mati kita ya kan? Misalnya itu juga tidak bagus kalau Anda lagi serius gitu ya. Jam 2 pagi Anda tunjukkan gitu. Saya jam 2 pagi masih di lapangan ya. Sementara nanti yang baru-baru kayak Ibu Sopi kayak apa berhenti semua orang kan. Jam 2 gila katanya kan. Artinya hati-hati itu yang saya maksudkan bahwa tapi semua pekerjaan tuh begitu. Anda jadi kontraktor pun, misalnya mau lelangan, ya Anda begadang kan begitu. Semua pekerjaan. Kalau Anda kerja di bank gitu, lagi tutup buku ya begadang. Semua pekerjaan tuh ada begitu. Tapi apakah itu harus di-share? Itu jadi problem gitu ya kan. Nah, saya sering lihat itu kan beberapa top leader gitu. Oh, dia lagi nyetir jam 12 malam. Dia ngomong ke downline-nya ngomong, "Lihat saya aja jam 12 malam masih di lapangan." Saya kesenyum aja kalau lihat kayak gitu. Kamu mau ngapain? Bilang kan berhentilah orang apa? Dia di samping suaminya lagi kan, ibu-ibu. Awas ya kamu kayak gitu katanya. Tak cerai loh kamu katanya. Ya kan gitu, gila Pak. Jam 12 malam di lapangan. Artinya Anda harus bisa itu yang saya maksudkan seorang pengusaha gitu. Artinya, ada yang perlu Anda sampaikan, ada yang tidak. Nah, yang begitu istilahnya konsultasi perorangan waktu duduk berdua sebagai seorang pengusaha yang dia sudah dapat penghasilan ya. Bu Sophia misalnya, dia sudah dapat 25 juta tuh. Baru kita kadang-kadang kita begadang gitu. Oh, baru mulai gitu. Kita selalu nge-share jam 2 pagi belum selesai apa ya. Kan berhenti semua orang yang baru-baru karena nggak segitu-gitunya cari uang, Bro, katanya kan. Iya kan. Orang ada sholat, ada ini, ada tidur gitu ya. Itu yang harus hati-hati gitu. Nah, tapi sekali lagi kenapa saya milih One More? Karena tadi One More itu harusnya tidak segitu-gitunya menjalankan bisnisnya gitu. Ya, karena tadi marketnya beda ya kan. Market One More itu orang-orang yang memang yang contoh ya, kalau Ibu Nuskin ya, Mbak Sophie Nuskin, kalau bawa barangnya 20 juta, Mbak Sophie mesti bawa 2 ransel itu, ya kan? Percayalah gitu. Kalau Betul, One More, Pak, betul. iya, kalau One More Ibu bawa aja tas kecil. Itu sudah 50 juta gitu. Nah, itu salah satunya kalau saya ngomong sudah ketemu. Contoh saya lihat ya, maaf misalnya, ternyata dia cantik gitu, orangnya yang suka perawatan. Ya kan biasanya miskin begitu. Saya ngomong kayaknya nggak cocok deh bilang, "Mbak secantik ini gitu. Bawa 2 ransel tuh nggak keren deh." Gitu mestinya ngomongnya. Salah satunya, ya kan gitu. Salah satunya repot itu gitu loh. Karena saya ketemu orang miskin kan banyak. Nah, itu salah satu. Jadi yang saya omongkan tadi Mbak Sophia itu Nuskin, dia itu dulu apa ya kalau eh, di Jawa Timur tempat kami ini dan apa itu kayak none Jakarta gitu loh. Nah, abang nonenya Sumatera Utara, ya kan? Dia atlet bulu tangkis kan.
Nah, kemarin tuh karena jarang olahraga dia jadi gemuk sekali, dia pakai Nuskin turun 27 kilo kan. Jadi ini lagi, tapi karena dia atlet, tahu-tahu bengkak, saya tempel. Nah, saya ngomongnya itu. Saya bilang coba kalau Mbak Eva namanya, Mbak Eva bawa Nuskin itu dia ketawa, iya Pak, saya kalau bawa Nuskin ini datang ke rumah temen saya diketawain saya. Iya, saya bilang gitu. Dua koper nanti, dua ransel besar gitu kan ya, artinya itu compare-nya. Terus saya contohkan dengan dia, waktu itu saya tunjukkan bonus salah satu leadernya One More itu 11 miliar gitu, belum 5 tahun saya bilang. Nah itu yang membuat dia wow gitu kan, wah gila ya, karena dia diketemukan dengan leader Nuskin itu sudah 15 tahun lebih gitu. Nah artinya itu kan itu yang kita compare contohnya ya. Dari sisi itu nanti, apalagi kalau saudara ya gitu. Nah, memang yang paling bagus Mbak Novi juga bonusnya lebih besar dari dia, itu baru dia keren nanti. Karena kita ngomongkan contoh orang lain itu sebagus apa, itu nilainya bisa-bisa nol. Tapi kalau kita mencontohkan diri kita sendiri, itu nilainya akan lebih besar gitu. Ya, begitu. Memang betul Pak Ari, saya masih dalam proses meyakinkan diri sendiri. Jadi saya Hmm. kemarin itu untuk G1 yang pertama, eh, itu adalah teman yang kebetulan, qadar Allah, uminya tuh masuk rumah sakit, kondisinya udah parah. Jadi ada ginjal segala macam kayak gitu, sehingga sepertinya dia yang setengah hopeless gitulah ya. Gimana Hmm. caranya nih untuk mengurangi sakit umi dan seterusnya kayak gitu. Nah, dari situ akhirnya saya coba tawarkan dan langsung mau dia eh, produk basic tanpa berpanjang kalam lah, pokoknya Ya, langsung gitu mau betul. gitu. Intinya pengen cepat-cepat uminya itu sakitnya itu hilang gitu. Nah, Itu. beliau sudah HD, sudah cuci darah juga. Nah, Hmm. kemudian saya tawarkan untuk masuk jadi member gitu. Dia bilang belum bersedia jadi member, saya mau beli produknya aja dulu, dia bilang gitu. Jadi termasuk saya kan ketika menawarkan banyak ditanya-tanya juga ya Pak ya, tentang khasiat, tentang kandungan, tentang macam-macam sehingga saya pikir yang diadakan setiap malam Selasa itu Dokter Talk ya Dokter Meta itu benar-benar membuat saya tambah wawasan lah gitu tentang Ya, produk-produk yang saya coba tawarkan ke orang betul. lain. Jadi tahapnya masih tahap meyakinkan diri sendiri sebetulnya Pak, belum maju yang Betul. kemana-mana gesit gitu karena saya masih monitoring untuk yang Umi ini gitu. Dia udah Ya. 2 kali beli gitu. Seperti Nah, itu Pak betul. Ari. Oke, nah itu jadi salah satu kelebihannya ya ceritakan tentang Dokter Talk setiap Senin malam itu ya, dan memang di bisnis network marketing jadi untuk semuanya memang semua orang nanti harus mandiri. Itulah kenapa perusahaan buat Dokter Talk. Nah, dan itu semua seri penyakit itu sudah ada tuh Dokter Meta sudah buat. Jadi untuk yang baru-baru nanti tinggal cari aja Dokter Talk One More gitu. Nanti di YouTube kan udah kelihatan itu seri-serinya ya. Jadi ini juga untuk semuanya. Ingat ya bahwa segala sesuatunya itu butuh proses gitu. Nah, dan training yang saya buat ini untuk menjadi pondasi awal sehingga kita semua tuh memulainya benar dan sudah siap dengan proses ini gitu. Nah, tapi tadi yang saya sampaikan, kalau Anda sudah biasa naik pesawat, ambil jalur pesawat ya, jangan pakai jalur sepeda ontel gitu, ya kan? Karena nanti tidak kuat ya. Oke ya, Mbak Sofi, ada yang lain kira-kira? Mungkin ada dua lagi, nanti jam 3 kita akan selesai ya. Jadi nah ini teman-teman, jadi ini dalam rangka sesuai dengan target marketnya One More, jadi kita selalu buat training itu nanti, nah karena kita ini pakai jamnya macam-macam. Nah, kenapa jamnya jam 1 lewat misalnya? Kenapa selesainya jam 3 kurang? Karena saya mempertimbangkan sudah selesai sholat zuhur sebelum sholat asar. Ya kan? Begitu. Nah, kenapa Pak nggak hari libur gitu? Karena kita masih menganggap kalau hari libur masih untuk keluarga. Ya kan? Kalau misalnya tanggal merah betul, saya nggak buat. Karena waktu itu saya pernah menegur beberapa upline Anda gitu. Ya kamu nggak liburan, tapi mungkin tim kamu liburan gitu ya kan. Jadi waktu acara di Solo kan pas Paskah gitu. Saya batalkan acaranya karena itulah bagian dari bagaimana cara kita
memahami bahwa bisnis kita itu fleksibel. Nah, disitulah nanti Anda ceritakan. Nah, tapi ingat, yang saya sampaikan ini untuk yang awal gitu. Tapi bukan yang untuk sudah menyatakan dirinya leader gitu ya. Contoh di sini yang saya sudah baca kan, ada Mbak Isti, ada Mbak Tanti. Kalau sudah leader, maka waktunya harus fleksibel. Nah, banyaknya leader, dia nanti mau membantu downline-nya atau dia nanti hadir ke satu kota, dia menentukan hari gitu. Saya akan datang hari Rabu, ya, karena saya kosongnya Rabu. Ya, yang jadi downline-nya mikir, emang gue pikirin lo mau kosong Rabu, kayak gue kosongnya Selasa. Itu yang bagian dari cara yang benar yang saya sampaikan itu. Wong kita baru mau turun, apalagi yang pertama, ya kan? Nah, contoh nih, saya akan tutup nanti gini. Saya mendiskusikan, saya ngomong dengan Bang Arigo, itu tanya dengan Bang Arigo. Karena kita setiap Rabu ada boom, maka saya ngomong, go, kita akan rubah hari supaya nanti tidak terlalu berat buat member-member. Siangnya acara training, malamnya boom. Nah, kenapa saya ngalah? Karena buat saya boom itu lebih penting gitu. Karena untuk training ini untuk yang serius. Kalau yang nggak serius, ya nggak usah. Ya kan? Yang karena itu tadi aja Anda pakai produk, ya kan gitu, demo-demo itu sudah cukup. Training itu untuk orang yang serius. Ya kan? Nah, jadi bentuknya seperti itu. Nah, coba sekarang saya tanya nih. Training kita nanti kita akan geser hari Jumat. Ya kan? Nah, jadi jamnya sama. Nah, nanti kita akan lihat lagi, kita review. Kalau tahu-tahu ini, nah, ada yang ngomong, Pak, kenapa nggak hari libur? Nah, tadi pertimbangan saya nanti banyak yang liburan. Ya kan? Nah, tapi saya sebagai pembicara, saya tidak maksa misalnya, go, kalau di bawah 50 orang saya nggak mau tampil. Nah, itu banyak leader begitu gitu ya kan. Saya baru datang boom kalau yang datang minimal 50 orang, padahal baru pertama gitu. Ini kan salah gitu. Kalau kita baru acara pertama, 5 pun datang gitu. Ya kan? Nah, tapi tadi yang jadi downline juga mesti, oh, upline saya jauh-jauh nih dari Solo misalnya. Kebetulan kita di Jakarta, ada tanggung jawab. Nah, itulah yang bagian dari saya ini entrepreneur, saya ini businessman. Businessman itu ada tanggung jawab. Ngomong komitmen. Nah, kalau pegawai enggak. Kalau pegawai itu disuruh baru jalan. Ya kan? Nah, begitu enggak ditanya, dia diem gitu. Nah, tapi sekali lagi yang jadi upline, orang baru jangan langsung diperlakukan sebagai seorang businessman. Ya kan? Dia pasti akan ditanya dulu, di ini dulu gitu. Nah, tapi juga jangan sampai terbalik. Kita merekrut businessman, kitanya mental employee gitu, nggak ditelepon nggak jalan. Ya kan. Nah, itulah yang sebenarnya proses untuk mematangkan diri itu, teman-teman sekalian ya. Nah, tapi hari ini poinnya yang saya sampaikan adalah dengan 5 langkah pertama tadi, maka diri kita dulu yang kita lakukan itu sebagai sebuah habit, diulang ya. Nah, kalau Anda bercita-cita besar, Anda pingin bonusnya besar, Anda benar-benar nanti berprestasi, maka Anda harus upgrade diri, ya kan? Kemudian Anda hadir ke pertemuan, kemudian duplikasi ke tim. Ya kan? Nah, itu nanti sebentar, apa yang saya mau sampaikan ya? Baru kita cerita yang cash flow kuadran itu tadi. Ya, nah jadi hati-hati membawakan cash flow kuadran itu. Nah, makanya saya sampaikan di dunia network marketing ini tidak semua orang bisa membawakan suatu materi gitu. Jadi harus dipilih benar-benar nanti dalam grup Anda siapa yang cocok membawakan materi ini nanti gitu. Nah, nanti insya Allah kita di One More ini nanti kita akan pilih sesuai dengan bidangnya gitu. Nah, makanya product talk kita selalu usahakan yang bicara dokter atau orang-orang. Nah, misalnya Ibu Yayan kan dari kimia analis, artinya orang nanti mungkin ahli gizi, ya orang-orang yang memang secara latar belakang profesi atau pendidikannya memang menunjang untuk menyampaikan hal itu gitu. Supaya dia nanti bisa menganalisa
apa yang akan dia sampaikan ini, walaupun materi mungkin dari perusahaan, dia bisa memilah mana yang harus dia sampaikan dan bagaimana cara menyampaikannya. Ya, oke. Kalau tidak ada, itu ada yang nanya ini Bang Igo, di mana melihat rekamannya gitu. Nah, coba Igo bisa sampaikan atau diketik aja di situ nanti. Kalau rekaman training nanti lihatnya di mana. Nah, tapi saya benar-benar menyarankan ini untuk para upline ya. Jadi Anda benar-benar di grup Anda itu jelaskan gitu. Jadi misalnya di mana dokter Meta itu, karena banyak yang nggak tahu kan kalau mau lihat rekaman dokter Meta di mana. Ya, padahal sebenarnya eh, kan selalu disampaikan kayaknya ya Igo ya, Ya Pak, gitu ya. saya selalu Nah, kirim link yang terbaru gitu. juga. Nah, jadi artinya itu adalah salah satu karena tadi bahwa di orang-orang baru itu memang jadi kenapa orang belum unjuk kerja ya, belum menunjukkan prestasi nomor satu, karena dia tidak tahu apa yang harus dia lakukan, ya kan? Itu yang pertama. Yang kedua bisa jadi dia tahu ya, tapi dia belum mau melakukan. Nah, sekarang ini kenapa dia belum mau melakukan misalnya? Mungkin informasi yang diterima masih setengah-setengah sehingga dia antara mau dengan enggak. Nah, makanya salah satu pekerjaan upline ini memberikan informasi sejelas mungkin gitu. Nah, tetapi yang jadi downline juga orang baru mesti sadar belajar itu butuh proses ya. Jadi jangan juga semua pengen langsung diberikan ya satu-satu. Gitu ya. Fokus misalnya tadi, oh saya sekarang lagi fokus produk, tentang produk dicari dulu. Nah, itulah juga kenapa di training kita kami kadang melompat. Saya mikir, oh ya, saya harus kasih gambaran tentang marketing plan supaya minimal dia melihat hasil gitu. Tapi tidak mungkin langsung ngerti. Jadi nanti kalau Pak saya belum ngerti, pasti belum ngerti. Tapi minimal satu gol kiri, satu gol kanan keluar 10 juta. Anda ingat itu aja. Kalau nanti saya merekrut satu basic kiri, satu basic kanan, dapatnya berapa? Itu sesuai dengan kebutuhan kita. Atau terbalik, saya pingin 20 juta Pak, bagaimana caranya? Anda ingat aja, oh 20 juta itu caranya misalnya saya jadi peringkat Ruby, sebelah kanannya berapa ribu, sebelah kirinya berapa ribu. Cukup itu gitu. Ya, supaya kita secara step, karena otak kita kan ada keterbatasan untuk memproses sesuatu. Ya, dan ini bisnis bukan bisnis sekali kerja terus beres, tapi bisnis ini memang bisnis bertahun-tahun gitu. Ya, dia dibangun bertahun-tahun dan insya Allah akan bertahan bertahun-tahun bahkan puluhan tahun. Ya, nah oke mungkin itu dari saya, Bang Igo. Saya kembalikan ke Bang Igo. Selamat melakukan actionnya teman-teman. Ingat nanti malam ada Zoom Boom ya. Nah, undang sebanyak mungkin dulu ya, termasuk Mbak Sofi. Nah, mungkin misalnya kalau Mbak Sofi bisa merayu adik tadi, nah biar dia dengar dulu aja presentasinya, ngomong begitu. Oh, oke deh, lihat dulu aja gitu. Ya kalau dia belum mau ya udah sabar, berdoa lagi gitu. Ya itu yang baru bisa kita lakukan. Ya kan? Tapi untuk semua juga gitu. Semuanya mengundang ya. Jadi jangan nanti apalagi leader-leader Anda menyuruh nanti downline-nya mengundang, Anda sendiri tidak mengundang gitu. Nah, itu jadi maaf saya mengutip di Al-Qur'an sendiri itu ada tuh baru saya baca kemarin. Allah paling tidak suka orang yang menyampaikan apa yang dia tidak kerjakan gitu. Ya kan? Nah, artinya jadilah orang yang memiliki integritas gitu. Jadi ngomong itu kita sudah kerjakan. Nah, baru itu leader, ya kan? Nah, dan jangan pernah berharap terjadi keajaiban, mendadak downline aktif semua gitu. Kita duduk saja. Nah, salah tempat gitu ya, karena bisnis seperti ini leadership by example, ya. Jadi kita itu memimpin dengan cara memberikan contoh gitu, ya. Oke, itu dari saya hari ini. Sekali lagi, undang maksimal ke acara BUM nanti malam. Selamat berjuang semuanya. Saya mengajak, ayo kita menjalankan bisnis One More dengan cara yang baik dan benar. Insya Allah kita akan sukses. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih banyak Pak Arianto Hidayat untuk ilmunya yang luar biasa pada kita hari ini. Untuk mengucapkan terima kasih pada Pak Ari, mari kita ketikkan angka 111.
kepada beliau atas ilmunya yang luar biasa, atas pembelajaran yang kita dapat hari ini. Oke, teman-teman semuanya, sampai jumpa lagi, Pak. Foto, Ya, Pak. foto, foto dulu, Go. Foto lagi Oh dulu. ya, Nah, foto dulu boleh ya. saya coba ganti ininya dulu, Pak ya. Oke, silakan yang bisa untuk menyalakan kameranya agar kita bisa foto bersama ya. Oke, wih, ada Bu Wanti. Halo Bu, Pak Judul. Bu Wanti. Oke, udah semuanya ada lagi yang menyalain fotonya, kameranya, biar kita bisa foto bersama ya. Sebentar. Oke, satu, dua, lagi ya. Satu, Satu, dua. dua. Oke. Sip. Udah, Pak. Oke. Oke, Terima kasih Pak dengan Ari. terima kasih semuanya. Ya, Dengan demikian Assalamualaikum berakhir ilmu semuanya. kita pada hari Mas ini Ijul, ya. makasih Ya, teman-teman jangan semua. lupa nanti malam kita ada Boom online jam setengah 8 malam. Mohon semuanya bisa hadir. Pastikan Anda hadir dan juga Anda mengundang tim Anda, calon mitra Anda semuanya telah hadir untuk Oke. hadir pada Boom kita malam hari ini. Terima kasih Pak Ari, Oke, Mas sampai jumpa Ijul. semuanya. Terima kasih Kliennya kok nggak banyak. ketemu ya? Terima kasih banyak Mas Pak Ari Ari. ngalunasan sana Oke. 100 bayi. One More, oh iya, Waalaikumsalam. YouTube-nya One More International Asia. Nanti saya akan kirimkan rekaman ini Magang. juga ya, sama link terbarunya. Oh, anu ti nu Terima kasih nu semuanya. sari jeung Sampai jumpa. jeung Bu Orang Krisan. itu kamari teh tadi Iya, terima Assalamualaikum, Bu. kasih. Terima kasih. Oke. Bu kadar az daha ileriye sürüyoruz günden güne el ele hep birlikte. One more touch your life.